Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses glikolisis, di mana glikolisis itu kan bertujuan untuk menghasilkan asam pirufat. Ya, kemarin kalian sudah pelajari bagaimana cara menghasilkan pirufat dengan 10 langkah yang disebut dengan peristiwa glikolisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan urutan tahapan yang lebih lengkap dan kalian bisa masukkan poin-poinnya ke dalam lagu yang akan kalian buat. Yang pertama kan bahan dasarnya itu adalah 1 molekul glukosa di sini. Ini 1 molekul glukosa, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat, dan 3 pegal. Nah, 3 pegalnya itu kan ada 2 nih. Ya, ini di isomerase. Berarti nanti ini juga langkahnya sama dengan yang ini, ya, menjadi seperti itu. Kemudian tahap 6 itu kan terjadi pembentukan NADH, ya, dari pengubahan gliserol 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfoglycerat. Nih, ya. Kemudian langkah ke-7 1,3-bifosfoglycerat atau biasa disebut dengan D, itu nggak masalah ya. D juga sama dengan bifosfat, ini artinya sama. Kemudian menjadi 3-fosfoglycerat, ya. Lalu diubah lagi menjadi 2-fosfoglycerat, dan terakhir adalah fosfophenol irufat sampai menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini yang dihasilkan adalah nanti adalah 2 molekul, karena kan ada 1 lagi yang dari sini. Nah, akan lebih jelasnya itu bisa dilihat di sini ya. Ini rangkumannya. Nanti kalian bisa buat lagu, boleh ditambahkan nih. Kan enzim-enzimnya ada yang berperanan nih. 1 yang mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu apa sih? Oh, ternyata heksokinase. Kemudian ini ada fosfoglukomutase, ya. Dan jangan lupa ATP di sini diperlukan nih. 1 molekul ATP, kemudian di sini 1 molekul ATP, berarti kan ini 1 berarti kan ada 2 gitu ya, ada 2 molekul ATP yang diperlukan. Nah, sedangkan NADH berapa? NADH yang dihasilkan ini 1 berarti ada 2 NADH kan, ya. Nah, kemudian di sini ada tahapan-tahapan juga yang menghasilkan ATP dan ATP. Nah, ini 1, jadinya kan 4 ATP ya. Tetapi karena dipakai oleh ini 2 ATP, maka ini dikurangi, jadinya netnya atau bersihnya adalah sebanyak 2 ATP. Ya. Jadi besok pada saat membuat lagu boleh kalian ditambahkan ini ada enzimnya adolase, kemudian ini ada fosfofruktokinase, ya itu lebih lengkap. Dan jangan lupa dimasukkan NADH itu keluarnya kapan, ATP-nya keluarnya kapan, sama ATP itu masuknya kapan. Ya, ini untuk bagian lagu yang pertama yaitu glikolisis. Baik, selanjutnya untuk yang lagu kedua, ya. Ini adalah reaksi terang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kalau dilihat ada 2 tahap, reaksi gelap, ya, dan reaksi terang. Nah, reaksi gelapnya itu terjadi di stroma nih, yaitu dalam bentuk cytoscalping. Nah, reaksi terangnya itu terjadi di tumpukan grana. Nih, bagian grana itu ini tumpukan tilakoid, ya, yang membutuhkan cahaya dan air. Jadi karbon dioksida itu diperlukannya nanti di reaksi gelap. Kalau di reaksi terang tidak butuh karbon dioksida. Oke ya. Jadi hanya kebutuhannya adalah air dan H2O, ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kalian masukkan dalam lagu.
nanti ada di reaksi terang itu ada dua cara untuk menghasilkan ATP. Ya. Nah, caranya apa saja? Melalui jalur non siklik dan jalur siklik. Nah, kalian masukkan ini jalur non siklik dan siklik. Nah, sekarang saya bicara dulu yang non siklik. Ini yang secara keseluruhan, ya. Bisa menghasilkan ATP dan bisa menghasilkan NADPH. Ini adalah energi yang nanti akan dibutuhkan di reaksi gelap. Ya. Ini nanti akan masuk ke reaksi gelap. Ya. Nah, tahapannya bagaimana? Nah, kita sudah mempelajari bahwa panjang gelombang matahari itu kan berbeda-beda. Nah, dalam reaksi fotosintesis dibedakan menjadi dua yang efektif untuk melakukan fotosintesis. Yang pertama disebut dengan fotosistem 1 atau sinar dengan panjang gelombang P700, itu fotosistem 1. Kemudian yang kedua, fotosistem 2 dengan panjang gelombang P680. Nah, ini cahaya ini dengan panjang gelombang yang bermacam-macam ini, kalau P680 atau disebut fotosistem 2 itu mengenai kompleks klorofil. Ini kompleks klorofil ya, yang warna hijau-hijau ini, hijau-hijau kebiruan. Nah, itu nanti akan cahaya itu akan memecah air ya melalui peristiwa yang namanya fotolisis. Ya, jadi peristiwa yang memecah air itu namanya fotolisis. Jadi menggunakan energi cahaya itu untuk memecah air. Nah, itu terjadi di fotosistem 2 dengan panjang gelombang P680. Di sini nggak terjadi yang P700 ya. Jadi fotolisis itu memecah air H2O ya dengan mengeluarkan 2 elektron, kemudian O2 ya. Nah, ini dikeluarkan nih ya, dan plus 2H+. Oke. Nah, O2 ini akan kemana? O2 ini nanti yang akan keluar jalur dari sistem. Nah, ini akan ke udara. Maka ketika tanaman itu sedang melakukan fotosintesis pada siang hari itu ya, kita akan mendapat oksigen yang berlebih dan rasanya seger ya kalau ada di bawah pohon. Oke. Jadi oksigen ini dihasilkan dari peristiwa fotolisis ya, pemecahan H2O ya, untuk menghasilkan 2 elektron ini. Nah, 2 elektron ini kemana? 2 elektron ini nanti akan diterima oleh aseptor primen, kemudian akan melewati kompleks protein yang disebut dengan plastoquinon. Nah, ini namanya plastoquinon. Plastoquinon. Aduh, tulisannya kurang bagus. Nanti kalian cari bagus ya. Plastoquinon. Kemudian akan menuju kompleks protein atau sitokrom kompleks, dan ini adalah plastosianin. Jadi ini adalah plastosianin. Plastosianin. Ya. Nah, ini kan menurunin gradien elektron itu akan merambat lalu turun ke sini ya. Nah, pada saat proses melewati membran ini ya, membran dalam kloroflas itu ya, nanti akan menghasilkan ATP. Nah, ini prosesnya. Ketika lewat ini, elektron ini ya akan turun gitu ya, masuk ya, jadi melewati plastoquinon, sitokrom kompleks. Nah, ini terjadi peristiwa pembentukan ATP ya. Kemudian kalau disinarin lagi ya, mendapatkan elektron lagi, energi dari sini, cahaya yang fotosistem 1, maka elektron itu akan dihantarkan lagi. Jadi ini kan tadi sudah melewatkan sini, lalu kena cahaya matahari yang di sini, lalu elektron yang di sini itu akan lepas lagi dan dia akan diterima oleh yang namanya ferredoksin. Ini adalah ferredoksin. Ferredoksin. Oke. Nah, ferredoksin ini nanti akan
ketemu dengan NAD+ reduktase. Ini adalah enzim ya. Kalau dia ketemu dengan ini kan enzim ya, maka akan memicu atau akan mengaktifkan ya NADP+ ketemu dengan 2H+ menjadi NADPH ya. Jadi ini NADP+ reduktase itu berfungsi untuk menghasilkan NADPH ya, berdasarkan dari dua elektron yang dari sini, yang dari P700. Oke. Jadi secara singkat jalurnya saya jelaskan begini ya. Reaksi non-siklik itu diperankan oleh dua fotosistem ya, fotosistem kedua dan fotosistem pertama ya. Yang pertama itu adalah terjadi di fotosistem 2, yaitu terjadi peristiwa yang namanya fotolisis, pemecahan air oleh cahaya. Nah, dari situ akan dilepaskan 2 elektron. Elektron itu akan ditangkap oleh aseptor primer, lalu melewati kompleks protein plastoquinon dan masuk ke sistem sitokrom kompleks dan plastosianin. Nah, di sini itu terjadi pengolahan pembentukan ATP ya, dihasilkan ATP. Kemudian elektron itu akan masuk jalur ke P700 ya, fotosistem 1 ya, lalu akan tereksitasi lagi. Oke, yang ini karena terkena cahaya yang panjang gelombangnya lebih gede, P700 ya. Kemudian elektronnya akan tereksitasi, diterima oleh ferredoksin dan akan ketemu dengan NAD+ reduktase dan menghasilkan NADPH. Jadi kesimpulannya dalam non-siklik itu dihasilkan ATP dan NADPH. Oke, ini untuk jalur non-siklik. Nah, sekarang apa bedanya dengan siklik? Siklik ternyata itu hanya terjadi pada fotosistem 1. Jadi di sini tidak terjadi. Oke. Di fotosistem 2 kan tadi ada fotolisis, berarti di siklik tidak terjadi fotolisis. Ya. Siklik hanya terjadi di fotosistem 1 ya. Jadi elektron itu yang tereksitasi, elektron yang tereksitasi dan ditangkap oleh aseptor primer itu langsung diantar oleh ferredoksin menuju ke sitokrom kompleks dan plastosianin, lalu menghasilkan ATP-nya di sini. Kan di sitokrom kompleks ini diolah, dia menghasilkan ATP. Ya. Jadi muter begini terus. Jadi dia dari ferredoksin itu elektronnya tidak diantar ke reduktase. Ya. Jadi ini tidak terjadi. Maka hasil dari siklik itu adalah hanya berupa ATP. Oke, jadi perbedaannya tahu ya, yang namanya siklik itu muter balik ya, seperti ini, muter terus begitu ya, karena dia tidak ketemu dengan ini ya, maka dia hanya ketemu ferredoksin. Nah, sama ferredoksin langsung diantar ke sitokrom kompleks untuk dibuatkan ATP. Apa sih yang diantar? Yang elektron yang tereksitasi dari sini tadi ya, sama kayak gini. Jadi kalau di sini ini gambarnya dari ferredoksin langsung ke sitokrom kompleks. Nah, seperti itu reaksi terang. Jadi pada intinya reaksi terang itu berfungsi untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Oke ya. Jadi ini ada menghasilkan 1, kemudian ini 2 ya. Ini energi yang nantinya akan masuk ke siklus gelap, maka atau siklus Calvin nih ya. Nah, di samping itu ketika menghasilkan ATP dan NADPH itu dia menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini terjadi hanya pada jalur non-siklik. Kalau yang siklik tidak terjadi terbentuknya oksigen. Nah, selanjutnya dari reaksi terang ini kan sudah didapat ATP dan NADPH. Lalu kan di sini ada CO2 kan? Nah, CO2 ini ternyata dibutuhkannya hanya pada reaksi gelap. Nah, ini ATP dan NADPH kan sudah dihasilkan. Nah, lalu masuk ke reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu seperti apa? Nah, ini yang akan kamu masukkan ke dalam lagu yang ketiga. Nah,
reaksi gelap itu dia membutuhkan input yaitu karbon dioksida. Nah, yang dalam hal ini yang saya jelaskan di sebelah kiri ini adalah ini 3 molekul CO2. Oke. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah karbon fiksasi, kemudian reduktasi, dan regenerasi. Oke ya, ini ada gambar garisnya ini ya, ini penting ini. Jadi fase-fasenya. Kapan terjadi karbon fiksasi atau fiksasi karbon? Ketika ini enzim Rubisco ini mengubah RUBP menjadi 3 fosfogliserat. Ingat di sini 6 ya. Ya, menjadi 6 karbon. Nih. Ini kan 3 kali ke 6 gitu ya. Nah, ini kan di sini 3 ditambah di sini 3 ya, jadinya 6. Ya. Kemudian di sini dibutuhkan 6 ATP sehingga menghasilkan 6 ADP untuk mengubah 3 fosfogliserat menjadi 1,3 fosfogliserat. Ya. Dan dibutuhkan lagi 6 NADPH. 6 NADPH ini dari mana? Ini kan dari reaksi terang tadi. Ya. Kalau CO2 ini dari udara, gitu ya. Nah, 6 NADPH ini akan digunakan untuk mengubah 1,3 bisfosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau sebutannya 3 fosfat. Nah, jadi ini terjadi pengurangan karbon. Ya, reduktasi. Nah, selanjutnya akan dihasilkan atau dilepaskan 1 molekul 3GP. Oke. Nah, ini sebagai bahan untuk menghasilkan glukos. Nah, glukosa itu butuh 2. Kayak gini. Berarti nanti ini muter sekali lagi. Ya, berarti ini terjadi kalau di sini siklusnya terjadi 2 kali. Oke. Nah, kemudian akan karena ini sudah 1,3 BP keluar menjadi tinggal 3 GP ya yang disebut dengan ini dehidroksiaseton fosfat ya. Kemudian akan membutuhkan ATP lagi untuk membentuk RUBP ya, dan dilepaskan 3 ATP ya. Berarti kalau ada 3 ATP masuk berarti kan ini dihasilkan 3 ADP ya, karena kan P-nya berkurang 1. Oke. Nah, kemudian terbentuk RUBP lagi, maka namanya adalah regenerasi. Jadi pembentukan RUBP kembali. Nah, begitu seterusnya, ini berlangsung 2 kali supaya bisa menghasilkan 1 molekul glukosa. Lebih jelasnya di sini kita lihat, ini kan kalau yang di sini kan harus 2 kali puter gitu ya, 2 kali siklus. Tapi kalau yang sebelah kanan ini saya beri gambaran, ini adalah yang langsung sekali. Tapi pada prinsipnya harus 2 kali muter ya, supaya menjelaskannya lebih mudah. Maka kalau saya tuliskan di sini 6 karbon dioksida, berarti di sininya 12 bukan 6 ya. Kalau ini di sininya 3, maka di sininya 6 kan ya. Kemudian ini ATP-nya juga 12 begitu ya. Kalau ini maunya secara singkat, maka di sini hasilnya 2 gliserat atau 2,3 GP, lalu langsung dihasilkan 1 molekul glukosa dengan 6 karbon ya. Jadi paham ya kenapa di sini bedanya sini 12 karena kan input awalnya itu adalah 6 molekul karbon dioksida, sedangkan di sini adalah 3 molekul. Jadi kalau di sini harus muter 2 kali, kalau ini cukup sekali, maksudnya digabung gitu ya. Ini hanya untuk penjelasan saja, tapi pada proses sesungguhnya dia memang harus berlangsung 2 kali muter. Ya. Nah, supaya lebih gampang langsung nih disingkat. Nah, kalau mau diubah di sini 12 molekul CO2 ya bisa saja di sini langsung berapa? 24. Nah, begitu dan seterusnya. Langsung di sini pasti langsung dihasilkan 2 molekul glukosa, bukan 1 molekul glukosa. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi silahkan kalian rangkai ini kata-kata ini yang harus ada dalam lagu ya, tahap-tahapannya ini. Karbon fiksasi itu terjadi proses apa, pengubahan apa menjadi apa, dan jumlah-jumlah ATP ini harus
paham, masuk ya. Dan pengubahan-pengubahannya itu juga harus dijelaskan secara detail ya. Jadi ini minimal yang harus ada di dalam lagu, urutannya dan ADP, NADPH, kemudian fasenya fiksasi, reduktasi, dan regenerasi ya. Ya, oke. Terima kasih ya, semoga ini dapat memberikan penjelasan kepada. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.